Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tortulis. Tim nasional Under-16 tampil mengagumkan dalam laga kedua Grup A Piala AFF Under-16 tahun 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman 2 hari lalu. Bermain sepak bola ofensif agresif dengan gaya khas Indonesia, tim asuhan Bima Sakti berhasil membantai Singapura dengan skor mencolok 9-0. Kemenangan besar itu tentu saja memperlebar jalan tim Garuda ke babak semifinal. Pelatih Singapura, Engel Toledano Flores, seperti kehabisan kata-kata untuk menjelaskan mengapa tim asuhannya mati kutu di hadapan tim Garuda. Arsitek asal Spanyol itu hanya bisa mengatakan tim asuhannya kalah dalam semua aspek dari tim Garuda, kalah teknik, kalah fisik, kalah taktik, dan juga kalah kecepatan, terutama dalam ruang-ruang kosong di daerah pertahanan Singapura. Pertanyaannya, bagaimana tim asuhan Bima Sakti bisa begitu dikdaya di hadapan Singapura? Perlu dicatat bahwa Singapura masuk Big Five di Asia Tenggara bersama Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Singapura bukanlah Brunei yang dibantai Timor Leste 10-0. Jawaban paling mendasar begini: Iqbal Dwi Jage dan kawan-kawan bermain sesuai filosofi dan gaya khas Indonesia, yaitu bermain cepat, rapat, agresif, dan eksplosif dengan mengoptimalkan kecepatan, daya lentur, dan lari kedut jarak pendek yang menjadi ciri dan kelebihan pemain-pemain Indonesia. Dengan cara bermain seperti itu, sepak bola organisasi Tiki Taka ala Spanyol yang diterapkan oleh pelatih Engel Flores macet total. Itulah sesungguhnya arti penting sebuah tim nasional memiliki filosofi, gaya, sistem, dan cara bermain yang khas, yang dibangun di atas keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh para pemain sebuah negara. Berbeda dengan pelatih klub. Seorang pelatih tim nasional harus mampu mengembangkan filosofi, sistem bermain, gaya bermain berdasarkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para pemain di negara tersebut. Kelebihan-kelebihan itu bisa berupa aspek sepak bola seperti kelebihan fisik, postur, kemudian kelebihan teknik, taktik, juga kelebihan di aspek non sepak bola seperti sejarah, filosofi, gaya hidup dari masyarakat di sebuah negara. Tim-tim pemegang titel gelar juara Piala Dunia seperti Jerman, Italia, Spanyol, Brasil, Argentina, dan Prancis semuanya sukses karena memiliki filosofi sepak bola yang kuat di tangan pelatih-pelatih yang memiliki filosofi yang kuat dari negara-negara tersebut. Bahkan para jawara dunia itu tak pernah memakai jasa pelatih dari luar, karena pelatih asing tidak mudah memahami filosofi dan gaya bermain khas negara-negara juara Piala Dunia tersebut. Kita lihat kasus Inggris misalnya. Pemilik liga terbaik Eropa itu mencoba memakai jasa pelatih top Italia sekaliber Fabio Capello, namun tetap saja gagal menjadi juara dunia dan juara Eropa sekalipun. Berbeda di level klub. Pelatih top seperti Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Jose Mourinho, ataupun sekarang yang menangani Chelsea Thomas Tuchel, bisa melambungkan Liverpool, Manchester City, kemudian Chelsea ke level top Liga Champions Eropa, bahkan juara dunia antar klub, karena pelatih-pelatih itu meramu pemain-pemain bintang kelas dunia dari berbagai negara. Jadi filosofi yang dibangun oleh klub-klub top Liga Inggris berbeda ketika seorang pelatih menangani tim nasional Inggris. Kembali ke tim nasional Under-16.
Mari kita lihat bagaimana filosofi, gaya, dan sistem bermain tim asuhan Bima Sakti membuat Singapura mati kutu dan mati gaya. Pertama, faktor permainan menyerang dan agresif dengan mengandalkan kecepatan, daya lentur, dan lari jarak pendek yang menjadi kelebihan pemain Indonesia. Filosofi itu diikuti dengan gaya dan taktik bermain bola-bola pendek dari kaki ke kaki dengan jarak dekat antara satu pemain dengan pemain yang lainnya. Pemain-pemain Singapura bukan hanya kalah cepat, tetapi juga dibuat panik karena tidak tahu siapa harus menjaga siapa. Saking banyaknya pemain Indonesia ketika berhasil merebut bola secara serempak menyerbu masuk ke daerah pertahanan Singapura, baik dengan bola maupun tanpa bola, memanfaatkan ruang-ruang kosong di area pertahanan Singapura. Faktor kedua, saya juga melihat bahwa sistem pertahanan high pressing yang diterapkan oleh Bima Sakti membuat pemain-pemain Singapura sulit mengembangkan permainan. Dengan taktik high pressing, pressing langsung di daerah pertahanan Singapura, ruang permainan menjadi sempit. Pertandingan nyaris hanya setengah lapangan. Dan dalam ruang yang sempit seperti itu, pemain-pemain Indonesia yang memiliki kecepatan, daya lentur, dan kecepatan dalam lari pendek membuat pemain-pemain Singapura sulit untuk melakukan permainan 1-2 karena segera secara cepat direbut oleh pemain-pemain Indonesia dan langsung melakukan serangan balik cepat ke area pertahanan Singapura. Faktor ketiga, mental pemain yang semakin stabil setelah melewati laga perdana melawan Filipina. Dalam laga perdana melawan Filipina, tim asuhan Bima Sakti mendominasi permainan dan menciptakan banyak peluang, namun hanya 2 gol yang tercipta. Hal itu terjadi karena para pemain Indonesia bermain terlalu terburu-buru, gerasa gerusu, sehingga banyak peluang terbuang percuma. Dalam laga kedua melawan Singapura, para pemain Indonesia tapi lebih rileks, lebih fokus, tidak lagi gerasa gerusu, sehingga semakin banyak peluang tercipta dan 9 gol berhasil diciptakan oleh para pemain. Faktor keempat, saya juga melihat bahwa tim asuhan Bima Sakti dihuni oleh banyak pemain bertalenta dengan fisik yang cukup terasah di Akademi Sepak Bola Pro Liga 1 dan Liga 2. Proses seleksi yang dilakukan tim pelatih juga bertahap, dari 150-an pemain menjadi 25 pemain. Saya juga mencatat ada 3 penyerang dan 3 gelandang tim Garuda yang dimainkan melawan Singapura memiliki naluri gol yang tinggi. Dalam formasi 4-3-3, 3 gelandang dan 3 penyerang mampu mengobrak-abrik
lini pertahanan Singapura. Dan kita lihat bahwa 9 gol ke gawang Singapura semuanya dicetak oleh 2 striker dan 3 gelandang. Faktor yang kelima, saya juga melihat bahwa kedisiplinan pemain-pemain Indonesia cukup baik dalam melakukan pressing kolektif pemain Singapura yang menguasai bola. Dalam melakukan transisi negatif saat kehilangan bola, para pemain langsung melakukan pressing ketat secara serempak terhadap lawan, baik dengan taktik man to man terhadap lawan yang menguasai bola maupun pemain lain menjaga pemain yang lain dengan sistem atau taktik zona mati, menjaga daerah. Dengan cara seperti itu, para pemain Indonesia begitu mudah merebut bola dan kemudian melakukan serangan balik cepat ketika berhasil merebut bola atau transisi positif. Di luar itu semua, kita juga mengapresiasi sikap para pemain yang sportif dan respect pada lawan. Beberapa kali kita menyaksikan pemain-pemain kita membuang bola jika ada lawan yang menyerang kesakitan, atau pemain kita mendatangi dan meminta maaf kepada pemain lawan yang terjatuh karena tackling atau kena benturan. Sejak awal memang Bima Sakti menekankan kepada para pemainnya bermain all out untuk merebut kemenangan setiap laga, tapi dengan cara yang benar dan respect kepada lawan. Sahabat Bola Mania, hingga laga kedua semuanya berjalan dalam tren positif. Semoga laga ketiga melawan tim kuat Vietnam besok, penampilan Iqbal Widijange dan kawan-kawan semakin baik dan semakin matang. Sebab kualitas Vietnam sekelas di atas Singapura, dan kemenangan minimal hasil imbang akan memastikan tiket semifinal bagi tim Garuda. Bagaimana taktik dan strategi tim Garuda menghadapi laga syarat emosi melawan Vietnam besok? Ikuti ulasan dalam episode berikutnya. Salam Garuda.